Baiklah, kita lanjutkan materi kita ya, yaitu perancangan basis data ya, menggunakan database PostgreSQL ya, dengan studi kasus ERP system ya. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membuat beberapa tabel master ya, yang terdiri dari kategori ya, terus company ya, departemen, position, ruangan, dan unit. Ini adalah tabel-tabel yang saya anggap sebagai data master yang apabila nanti dilakukan sebuah proses transaksi di dalam bisnis ya, tentunya akan ada kaitannya terhadap proses ini gitu ya. Lalu saya pastikan bahwa database kita adalah Unishop ERP ya. Terus tabel kita sudah ada 6 ya. Nah, sekarang saya akan melanjutkan membuat tabel produk ya. Kita create table ya di sini dengan menggunakan widget atau dengan query tool juga langsung ya. Klik query tool. Nah, sebelum masuk ke query tool ini saya sudah siapkan saya sudah rancang sebelumnya ya. Ini ada tabel produk. Nah, seperti ini saya sudah buat dulu saya di Notepad++. Jadi saya merancangnya tidak di konten PG adminnya ya, tapi saya siapkan di Notepad-nya ya. Nah, di sini kita copy dulu lah ya. Kita copy dulu ya. Copy, kita masukkan ke PG admin ya. Nah, di sini saya jelaskan ya, create table product ya, buat tabel produk ID itu serial, tipe datanya auto number ya, primary key, product code 25 varchar, product name 100 varchar, tipe datanya ini not null, tidak boleh dikosongkan, harus diisi ya. Juga description ya, description teks ya, karena ini banyak ya nanti isi datanya. Terus unit ID ini korelasi ke tabel unit ya, kategori ID nanti relasi ke tabel kategori, supplier ID nanti korelasi ke tabel supplier, customer ID korelasi ke tabel customer ya. Ini price, harga ya, ini maksudnya harga pokok barang, bukan harga jual atau harga beli ya, ini harga pokoknya. Lalu stoknya di sini ya, tipe datanya adalah desimal ya, karena ini ada nilai 0, biasanya harga itu ya 10.500 misalkan gitu ya, atau koma sekian gitu ya. Lalu untuk stok saya bikin integer, karena integer ini nilai yang tidak ada komanya ya. Lalu weight ya, beratnya, ukurannya varchar ya. Terus warna, terus image, fotonya ya, fotonya ini varchar 255, sama created at ya, ini adalah timestamp untuk menyatakan bahwa data ini kapan diinput, dan update ini untuk melihat kapan data ini diupdate gitu ya. Dan di sini terakhir is aktif ya, varchar 25 ini statusnya ya. Jadi ketika dimasukkan datanya secara otomatis langsung mengisi yes itu adalah aktif gitu ya. Nah, kalau ini sudah dipastikan Anda sudah buat begini ya, nah sudah yakin ya, nanti kalaupun memang ada salah pasti dia akan mengeluarkan notifikasi di sini ya. Kalau sudah oke, kita execute atau F5 ya. Nah, ini create table berhasil ya. Kalau sudah berhasil, mestinya kalau kita refresh ya, di sini ada menu refresh ya, atau kita klik saja di sini refresh ya. Ini sudah nambah satu tabel produk. Nah, ini kita lihat di sini ya. Nah, ini untuk melihat ya, kita view all row, ini masih kosong datanya ya, viewnya sudah terbuat tuh ya. Nah, di sini karena tipe datanya ini adalah berbagai macam variasi ya,
maka saya juga memasukkan datanya, membuat contoh dulu di sini sudah saya siapkan inputnya ya. Ini saya bikin kurang lebih 20 data ya sebagai contoh saja. Mungkin nanti Anda bisa menggunakan di sini ya. Perintah di sini kan ada untuk masukin data nih ya. Klik kanan ya. Di sini ada perintah untuk script untuk insert. Nah di sini, di sini nanti Anda bisa masukkan satu-satu ya. Lihat kan seperti ini. Jadi kalau Anda masukin satu-satu, pertama ID ya nggak usah berarti ya. Kedua kodenya, ketiga namanya, seterusnya descriptionnya dan seterusnya ya, sehingga untuk satu data itu lumayan cukup panjang. Maka menurut hemat saya dirancang dulu seperti ini nih ya. Ini yang pertama, ini yang kedua ya, ini yang ketiga, ini yang keempat. Jadi kita rancang dulu ya biar lebih apa namanya, lebih mudah kalau menurut saya. Karena ketika nanti Anda mengisi di sini ya satu-satu juga sebenarnya tidak ada masalah. Ini menyangkut masalah kebiasaan sih. Cuman kalau saya sudah siapkan contoh datanya, karena kalau saya input di sini satu-satu rasa-rasanya lama ya, menurut saya ini bakal makan input waktu yang lumayan. Jadi saya sudah siapkan contoh datanya, dan ini juga sifatnya tidak wajib. Silahkan kalau Anda mau ngisi sesuai dengan data yang Anda punya ya, tidak ada masalah. Yang penting ini sebagai contoh minimal harus ada datanya ya. Jadi saya isi dulu ya. Di sini saya klik perintahnya query tool ya. Saya copy paste di sini ya, dan saya execute ya, sehingga sudah masuk 20 data. Sehingga kalau mau saya lihat ya, di refresh dulu bagusnya, klik kanan view. Nah ini datanya sudah ada nih, kurang lebih 20 record data ya. Anda bisa lihat di sini ya, kira-kira seperti itu. Nah kalau misalkan mau dibuatkan apa namanya functionnya, ini sudah saya siapkan nih contoh function untuk apa namanya timestamp ya. Timestamp itu data automatically gitu ya. Jadi kita bisa saja ya dimasukkan di sini ya, sebagai apa namanya, sebagai contoh ya. Misalkan saya bikin baru di sini query toolnya. Ini namanya membuat trigger ya, atau membuat function ya. Create function dan membuat trigger. Jadi nanti datanya itu secara automatically akan langsung, secara otomatis dia akan menyimpan data. Sebenarnya ini kalau menurut saya bisa dipergunakan, bisa tidak, karena dengan database dengan table aja ini sebenarnya sudah tidak masuk ya. Jadi bisa kita contohkan seperti ini ya. Ini sudah terbuat sebuah satu trigger. Anda kalau mau lihat trigger di sini ya, nah, trigger ini kita bisa lihat. Nah ini sudah terbuat ya, satu trigger nih di sini ya, trigger untuk melihat bahwa data ini secara otomatis ya, atau secara timestamp ya. Timestamp itu ketika dimasukkan langsung pada tanggal itu langsung berjalan begitu ya. Jadi kita buatkan triggernya di sini ya. Nah ini kira-kira seperti itu. Oke, masalah trigger ini diabaikan saja karena kita masih fokus di topik pembuatan tabel sini ya. Jadi kita masih di view. Nah ini seperti ini. Jadi kita sudah punya kurang lebih 20 record data ya, dengan membuat tabel produk ya. Nah, mungkin pertemuan kali ini dulu yang bisa saya sampaikan ya. Nanti selanjutnya kita akan masuk ke materi selanjutnya ya, sesuai dengan perjalanan atau rule urutan-urutan ERP daripada ERP sistem ya, atau sistem perusahaan begitu ya. Oke, sementara ini dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.